Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelumnya yang saya hormati para mentor dan coach pada program latihan dasar CPNS 2022 ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan nanti. Pada aktualisasi berikut judul yang akan saya ajukan yaitu pembuatan petunjuk teknis, juknis, dan alat evaluasi kelengkapan pembelajaran program studi teknik mesin. Nah, itu hasil rancangan atau rencana aktualisasi saya selama 1 bulan ke depan. Baik, konten atau isi dari paparan seminar rancangan aktualisasi ini yang pertama ada biodata, yang kedua ada tugas dan fungsi, yang ketiga ada identifikasi isu, yang keempat ada penetapan isu dan gagasan, yang kelima ada kegiatan, keenam ada dampak pemecahan isu, lalu ada jadwal kegiatan, dan terakhir adalah kendala dan antisipasi yang akan direncanakan. Yang pertama adalah biodata. Ini biodata saya, berikut ada foto saya. Nama saya sendiri adalah Eko Puji Yulianto. Tempat tanggal lahir saya itu di Cimahi, di Bandung. Cimahi 23 Juli 1993. Institusi saya saat ini saya ditempatkan di Institut Teknologi Sumatera, lebih spesifiknya di program studi teknik mesin, jurusan teknologi produksi dan industri. Nah, NIP saya 1993073, 202203, 1007. Jabatan saya adalah dosen asisten ahli. Lalu selanjutnya setelah biodata diri yaitu adalah tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi saya mengambil dari dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009. Pada intinya adalah tugas dan fungsi dosen secara umum adalah melaksanakan tridharma, yaitu pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Nah, di samping itu adalah poin yang selanjutnya selain 3 tridharma itu harus selalu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik. Hal ini pun diperjelas, lebih didetailkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 di situ, yaitu mulai mentransformasikan dan mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, melaksanakan pendidikan, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta penilaian dan evaluasi, meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi. Selain mengajar, di Undang-Undang Nomor 37 ditambahkan yaitu dosen harus juga bertugas untuk membuat bahan ajar dan juga menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, kode etik, nilai-nilai agama, serta etika. Ini adalah poin tambahan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang tugas dan fungsi dosen. Lalu selanjutnya, dari tugas dan fungsi dosen ini, selanjutnya kita masuk ke poin identifikasi isu. Berikut ada foto hasil diskusi untuk menentukan isu yang akan diambil atau isu yang akan diangkat dengan beberapa rekan di program studi. Dan khususnya di sini ada bukti pada saat saya diskusi dengan sekretaris program studi. Ada 3 isu di sana. Yang pertama adalah petunjuk teknis dan alat evaluasi kelengkapan pembelajaran program studi teknik mesin. Ini saya taruh di nomor 1 karena berhubungan dengan kemaslahatan, ada perangkat akreditasi dan lain-lain. Yang kedua ada SOP dan juknis untuk bidang non pengajaran seperti kerja praktek. Gitu. Yang ketiga adalah SOP atau juknis GKMP bidang non pengajaran atau perwalian. Ya contohnya di sini adalah perwalian. Jadi ada kerja praktek, ada perwalian. Itu yang belum ada selama ini. Dan yang pertama juga nggak ada untuk alat evaluasi kelengkapan pembelajaran program studi teknik mesin. Ini adalah 3 isu hasil diskusi dengan sekretaris program studi dan juga beberapa rekan di program studi. Dari 3 isu di atas, kami menetapkan isu berdasarkan atau menggunakan metode AKPK dan USG. Pertama, dari 3 isu itu kita menggunakan AKPK, yaitu aktual kehalayakan, problematika, dan kelayakan. Dari situ nilai-nilai ini kami dapat dari diskusi dan juga data-data yang kami dapatkan bahwa dari ketiga isu itu yang paling tinggi nilainya adalah yang pertama juknis dan evaluasi alat kelengkapan pembelajaran, yang kedua adalah juknis perwalian. Itu yang 2 teratas. Dari situ untuk mereduksi, untuk memilih salah satunya kita menggunakan USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Gitu. Dari situ bahwa nilai yang tertinggi berada pada juknis dan alat evaluasi kelengkapan pembelajaran. Di sini hasil diskusi itu intinya adalah dari hasil diskusi dan data itu kenapa poin 1 ini menjadi poin penting, karena
ini berhubungan dengan kemaslahatan dan khalayak umum. Artinya, ketika poin 1 ini baik, maka akan berdampak terhadap akreditasi. Akreditasi karena berbicaranya adalah output dan data. Tapi kalau misalkan poin 2.3 itu lebih kepada mekanisme kerjanya. Gitu, artinya itu keteraturan dalam bekerja. Itu. Jadi poin 1 ini dianggap penting dan memang berhubungan dengan akreditasi yang nantinya berhubungan dengan nilai mahasiswa, akreditasi prodi ya. Ketika nanti mahasiswa tersebut memiliki nilai akreditasi yang baik, maka akan berdampak baik pula. Nah, dari poin 1 kita dihasilkan dari sini bahwa isu yang paling menjadi urgensinya paling tinggi atau yang ingin diangkat adalah poin 1, yaitu adalah juknis dan alat evaluasi kelengkapan pembelajaran. Dari situ kita melakukan analisis penyebab menggunakan fishbone diagram. Sebetulnya fishbone diagram ini bukan cuma main material aja, tapi ada beberapa metode environment, gitu, measurement. Tapi di sini yang paling mencolok adalah demand dan material. Man yang pertama adalah kurang kepedulian, yang kedua adalah kurang pemahaman dosen terhadap evaluasi kelengkapan itu seperti apa, bagaimana, dan untuk apa. Kurang kepeduliannya karena tidak tahu fungsinya. Gitu. Lalu material sendiri tidak ada juknis, petunjuk teknis untuk si dosen ini ketika mau melakukan evaluasi itu harus seperti apa. Gitu. Terus tidak ada alat yang tools yang bisa dengan mudah orang memasukkan data terekap di sana bagaimana hasil evaluasinya. Nah, 2 ini yang menjadi langkah awal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan isu pada poin 1 tersebut. Dari penetapan isu ya, dan gagasan di sini, nah dari sinilah dari penetapan isu kami menentukan gagasan kreatif, yaitu ya udah kalau kayak gitu kita merencanakan untuk membuat juknis dan alat evaluasi kelengkapan pembelajaran. Karena akar masalahnya adalah tidak adanya juknis dan alat evaluasi kelengkapan pembelajaran untuk di material. Gitu. Ini yang rencana kita. Lalu dari situ, dari gagasan tersebut kita memiliki beberapa daftar kegiatan yang nantinya akan menjadi aktivitas selama aktualisasi dan berharap ini kegiatan-kegiatan ini bisa menghasilkan output yang nantinya menjadi kebutuhan pada isu yang dihadapi saat ini. Ada 4 kegiatan utama, yaitu penyegaran dan persamaan persepsi untuk evaluasi kelengkapan pembelajaran program studi. Ini stakeholdernya ya dosen, sekretaris prodi, dan ketua prodi. Jadi biar ada kesepemahaman antara dosen dulu. Itu yang paling utama. Jadi tadi masalah men tadi itu bisa terselesaikan dengan adanya poin 1 ini. Artinya kepemahaman, kepedulian, keselarasan antara dosen, aturan, teknis dengan visi misi prodi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merencanakan juknis, ketiga membuat, dan 4 adalah finalisasi juknis. Finalisasi ini harapannya akhirnya bisa di-ACC pada tingkat program studi. Harapan jauhnya ya tujuannya sih sampai di-ACC saja sampai tahap prodi. Gitu. Itu daftar kegiatannya ada 4 kegiatan utama. Di situ juga jelas tercantum stakeholder yang terkait, peran masing-masingnya, dan strategi komunikasi yang akan dilakukan. Dampak pemecahan isu, berharap kegiatan yang 4 tadi menjadi solusi sehingga bisa berdampak terhadap permasalahan atau isu yang dihadapi. Dari isu yang dihadapi itu, pertama, dampaknya adalah program studi memiliki juknis dan alat evaluasi kelengkapan pembelajaran. Ini yang pertama, karena dampak ini besar sekali sebagai bahan evaluasi untuk kontrol kendali kelengkapan pembelajaran. Nanti bisa digunakan untuk akreditasi. Yang kedua adalah dosen program studi memiliki satu pemahaman di dalam juknis dan pentingnya evaluasi kelengkapan pembelajaran. Artinya kegiatan awal yang tadi penyegaran, penyelarasan, pemahaman bersama, kesepemahaman itu bisa memberikan dampak yang baik agar dosen-dosen di prodi pun memiliki satu visi, satu misi yang sama. Yang ketiga adalah kelengkapan pembelajaran menjadi lebih terkendali dan terkontrol. Jelas kalau ada alat itu akan lebih mudah melakukan kontrol sehingga jelas mana yang sudah mengumpulkan, mana yang belum, mana yang kurang lengkap, mana yang sudah lengkap. Yang keempat adalah adanya petunjuk yang jelas terhadap hasil evaluasi kelengkapan pembelajaran. Jadi alat ini selain digunakan sebagai alat kontrol juga nanti di dalam juknis tersebut ada semacam kalau dia lengkap seperti apa, kalau dia kurang seperti apa. Ya mungkin kita berharapnya nanti berdiskusi dengan pengurus prodi apakah bisa digunakan sistem reward. Itu yang masih dalam rancangan. Itu dia dampaknya yang akan dirasakan oleh institusi ataupun program studi apabila kegiatan tersebut dilaksanakan untuk pemecahan isu. Berikut jadwal kegiatan.
dari 4 kegiatan utama tadi diturunkan menjadi 3 kegiatan, sub kegiatan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi semua dari 4 kegiatan itu masing-masing diturunkan menjadi 3 kegiatan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berikut timeline atau jadwal kegiatan. Di sini kami merancang bahwa kegiatan kami bisa selesai dalam waktu 1 bulan. Itu 1 bulan, semoga di bulan akhir itu sudah dihasilkan finalisasi juknis yang sudah di ACC, dan sehingga pada semester berikutnya pas semester ganjil nanti bisa diterapkan baik oleh prodi ataupun GKMP di program studi. Nah, identifikasi kendala dan aplikasi dalam pelaksananya mungkin ada beberapa kendala yang nanti bisa jadi menghambat atau bisa jadi nanti memberikan ide baru. Nah, di sini saya mencoba menurunkan atau membuat skema itu beberapa kendala yang mungkin terjadi dari masing-masing kegiatan. Ada 4 kegiatan. Kembali lagi ada 4 kegiatan utama. Yang pertama adalah kehadiran dosen. Itu mungkin kendala ketika pada program penyegaran dan persamaan persepsi itu ada saja mungkin dosen yang sedang ada tugas atau nggak hadir. Maka rencananya adalah membuat notulensi hasil kegiatan supaya di akhir mereka yang tidak hadir pun bisa mengetahui kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Gitu. Terus yang kedua adalah merencanakan juknis. Mungkin yang menjadi kendala adalah belum adanya standar evaluasi kelengkapan pembelajaran. Artinya itu yang baik, buruk itu kan mesti ada standar. Yang tepat waktu dan tidak tepat waktu itu mesti ada standar. Nah, ini mungkin yang nanti akan menjadi patokan nilai. Nah, itu kita mengacu ke siapa itu mungkin nanti kita ada beberapa masukan ke sini. Akhirnya antisipasinya kita berkoordinasi dengan jurusan dan SPI, Satuan Pengawas Mutu Internal. Yang ketiga juga membuat juknis, ya dalam pembuatan juknis mesti ada SOP dan lain-lainnya gitu. Kita berkoordinasi dengan jurusan dan SPMI. Yang keempat adalah finalisasi. Biasanya adalah standar pengesahan juknis seperti apa itu nanti mesti ada SOP-nya. Untuk mengantisipasi itu kita juga berkoordinasi dengan jurusan dan SPMI. Seperti itu. Nah, berikut rencana aktualisasi saya pribadi untuk program pelatihan dasar CPNS selama 1 bulan ke depan. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat dan semoga saya pun bisa menjalankan rencana aktualisasi ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada mentor, saya ucapkan terima kasih banyak kepada coach, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan tim kelompok, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri yang sudah memberikan wawasan sehingga saya bisa merencanakan rancangan aktualisasi ini. Akhir kata, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada yang salah dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.